Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Indriani dari kelas 11 F1. Di sini saya sebagai tutor sebaya kelompok 6 mata pelajaran PPKN. Dalam video ini, teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu globalisasi, ciri-ciri globalisasi, aspek globalisasi, dan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Pengertian globalisasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Alia Cahyani. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia dan lisation yang artinya proses. Dari kedua kata ini, lahirlah istilah globalisasi yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai gejala terbesarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia. World Order dan menurut ahli Selosay Marjan, pengertian globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua, ciri-ciri globalisasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yona Amalia Mutakin. Ciri-ciri dari globalisasi. 1. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Contohnya, dengan kemajuan teknologi saat ini yang mampu membuat kita menjadi lebih efisien. Adanya ojek online juga bisa menjadi salah satu tandanya globalisasi yang ada di Indonesia loh. 2. Pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Contohnya, adanya ekspor dan impor setiap negara yang saling terhubung untuk memajukan kestabilan dunia. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Apa sih interaksi kultural itu? Yang dimaksud interaksi kultural itu memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman antara budaya. Yang ketiga, tentang aspek globalisasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Deolopa Putri Sumantri. Aspek globalisasi terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek politik, yaitu aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, demokrasi, keamanan, dan kerjasama antar negara. Aspek politik menjadikan negara-negara lebih tergantung dan berinteraksi satu sama lain dalam menyelesaikan berbagai isu global. Juga dapat mendorong terbentuknya organisasi internasional atau regional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Contoh aspek politik yaitu adanya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi internasional terbesar yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Kedua, aspek ekonomi, yaitu aspek yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, investasi, keuangan, migrasi, dan perdagangan antar negara. Aspek ekonomi menjadikan pasar dunia lebih terbuka dan kompetitif, sehingga memungkinkan adanya aliran modal, tenaga kerja, produk, dan jasa lintas batas. Contoh aspek ekonomi yaitu adanya e-commerce atau perdagangan elektronik yang memudahkan konsumen untuk membeli produk di berbagai negara melalui internet. Ketiga, aspek sosial budaya, yaitu aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, agama, bahasa, seni, dan budaya di berbagai masyarakat di dunia. Aspek sosial budaya menjadikan masyarakat di dunia lebih terbuka dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Juga membuat masyarakat lebih mudah mengakses dan menyebarluaskan informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Contoh aspek sosial budaya yaitu adanya media sosial atau jejaring sosial
yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dan komunikasi antar orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang. Kedua, yaitu adanya budaya populer yang merupakan produk-produk hiburan yang disukai oleh banyak orang di dunia seperti film Bollywood, musik K-pop, dan anime Jepang. Dan yang keempat, tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi akan dijelaskan oleh dua teman saya yang bernama Sahril dan Nesa Aulia. Dampak positif globalisasi: 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. 2. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efisien, dan efektif, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. 3. Tingkatan kehidupan yang lebih baik. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih tinggi baik. 5. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 6. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. 7. Cepat dalam berpergian. 8. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 9. Meningkatkan pembangunan negara. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama yaitu makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, makin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya kayak sakit, kecelakaan, atau musibah yang ditangani hanya oleh segelintir orang atau beberapa orang. Yang ketiga yaitu maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang kelima, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang keenam, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Yang ketujuh, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang dapat diukur kekayaannya. Terus yang terakhir, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan luar. Hal ini karena berakibat pada kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Dari penjelasan teman-teman saya dalam video ini, bisa disimpulkan bahwa globalisasi bisa diartikan sebagai kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi. Globalisasi juga mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Dan juga pasar dan produksi ekonomi yang saling bergantung, seperti adanya ekspor dan impor untuk memajukan kestabilan dunia. Globalisasi juga terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek politik. Aspek politik yaitu aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, keamanan, dan kerjasama antar negara. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu aspek yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, keuangan, investasi, migrasi, dan perdagangan antar negara. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yaitu aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai norma, kepercayaan, agama, bahasa, seni, dan budaya dari berbagai masyarakat di dunia. Globalisasi juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi salah satunya yaitu kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan karena adanya kemajuan teknologi. Tetapi ada juga dampak negatif dari globalisasi. Salah satunya yaitu makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.